Malam ini aku ada di sini untuk menemanimu, berbagi sedikit cerita sebelum kamu memejamkan mata. Kamu mungkin sedang merasa sedih, lelah, atau patah hati. Jika benar begitu, izinkan aku untuk menemanimu sejenak. Tidak apa-apa jika hatimu sedang terasa berat. Aku ingin kamu tahu, di momen sunyi sebelum tidur ini, kamu tidak sendirian. Aku bisa merasakan ada beban yang kamu bawa hari-hari belakangan ini. Mungkin ada luka di hatimu yang masih basah, kehilangan yang masih terasa menyakitkan, atau kekecewaan mendalam yang membuat dadamu sesak. Mungkin kamu merasa lelah oleh semua tuntutan dan harapan orang-orang di sekitarmu, sementara di dalam dirimu sendiri kamu merasa rapuh. Bahkan tubuhmu pun mungkin ikut terasa lelah, seolah energi dan semangatmu terkuras habis oleh semua itu. Percayalah, apapun yang membuatmu sedih dan letih saat ini, perasaan itu valid. Wajar sekali bagi seorang manusia untuk merasa hancur sesekali. Kamu berhak merasa sedih, kamu berhak merasa lelah. Tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Kalimat itu mungkin sudah sering kamu dengar, tapi izinkan aku mengulanginya lagi. Tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Kamu tidak perlu memaksa senyum ketika hatimu sedang menangis. Kamu tidak harus pura-pura kuat ketika sebenarnya kamu merasa rapuh. Di sini, dalam ruang dengar antara aku dan kamu boleh melepaskan semua topeng kepura-puraan itu. Jadilah diri kamu apa adanya, dengan semua luka dan kesedihan yang kamu rasakan. Aku menerima kamu dengan sepenuh hati. Jika kamu ingin menangis sekarang, menangislah. Aku tahu mungkin kamu berusaha menahannya sepanjang hari. Mungkin kamu berpikir harus kelihatan tegar di depan orang lain. Tapi sekarang, saat malam sudah larut dan hanya ada keheningan menemani, kamu boleh menangis sepuasnya. Biarkan air matamu mengalir. Setiap tetes air mata itu bukan pertanda kelemahan, tapi tanda bahwa kamu manusia yang punya perasaan mendalam. Menangis adalah cara hati melepaskan beban. Setelah menangis, biasanya dada terasa sedikit lebih lega, meskipun mungkin masalahnya belum hilang. Tidak apa-apa. Kadang yang kita butuhkan hanyalah menangis dan mengakui bahwa kita sedang terluka. Aku pun pernah kok berada di posisi seperti yang kamu rasakan sekarang. Dulu ada masa di mana aku merasa dunia runtuh dan gelap sekali. Orang yang sangat aku cintai pergi meninggalkanku saat aku paling membutuhkannya. Rasanya seperti ada lubang besar di dalam hati yang menelan semua kebahagiaan. Setiap bangun pagi, aku mendapati diriku sulit menemukan alasan untuk tersenyum. Aku ingat malam-malam panjang yang kuhabiskan dengan mata sembab karena air mata. Aku bertanya-tanya kenapa semua itu harus terjadi padaku. Kenapa kebahagiaan yang kumiliki tiba-tiba diambil begitu saja? Pada masa itu, aku merasa sangat sendirian. Di keramaian sekalipun, hatiku kosong. Teman-temanku banyak yang peduli. Mereka mencoba menghiburku. Tapi entah kenapa, kata-kata mereka tidak benar-benar sampai ke hatiku. Mungkin karena aku sendiri belum mau menerima kenyataan bahwa aku terluka. Aku malah berusaha menyangkal rasa sakit itu. Aku bilang ke diriku sendiri, "Sudahlah, aku harus kuat. Aku tidak boleh terlihat lemah." Setiap hari kupaksakan senyum di depan orang lain, meski begitu pulang ke rumah dan menjelang tidur, pertahanan itu runtuh juga. Aku menangis sendirian di kamar, memeluk bantal erat-erat seolah itu bisa mengurangi sakit di dada. Suatu malam, sahabatku mengirim pesan yang sederhana, namun sangat berarti. Dia menulis begini, "Kalau mau nangis, nangis saja. Aku di sini buat kamu." Hanya dua kalimat pendek, tapi saat ku baca pesan itu, air mataku jatuh lebih deras. Kalimat sederhana dari sahabatku itu seakan memberiku izin untuk berhenti berpura-pura kuat. Pesan itu menyadarkanku bahwa ada orang yang benar-benar peduli dan mengerti rasa sakitku, dan aku tidak harus menanggung semua beban ini sendirian. Semakin aku menahan tangis di siang hari, semakin hebat tangis itu meledak di malam hari. Aku belajar dengan cara yang berat bahwa berpura-pura tidak sakit justru membuatku semakin terluka. Aku menyadari bahwa aku harus berhenti berpura-pura kuat. Aku harus jujur pada diriku sendiri. Ya, aku sedang patah hati. Ya, aku kecewa dan marah. Dan aku lelah menghadapi semuanya sendirian. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk betul-betul merasakan semua emosi itu. Malam itu, aku ingat
Hujan turun deras di luar jendela. Suara rintik hujan seperti mengiringi tangisku. Aku biarkan diriku menangis keras malam itu, tidak peduli jika suara tangisku terdengar. Aku biarkan air mata mengalir tanpa kutahan. Setiap isak yang keluar terasa menyakitkan, tapi anehnya ada kelegaan kecil di baliknya. Setelah beberapa lama, tangisku mereda dengan sendirinya. Yang tersisa hanyalah suara hujan dan nafasku yang perlahan-lahan kembali teratur. Di saat itulah aku mulai benar-benar berbicara pada diriku sendiri. Aku berkata, "Ya Tuhan, sakit sekali rasanya. Aku hancur, aku lelah. Tapi aku ingin sembuh. Ajari aku bagaimana caranya menerima semua ini." Aku akhirnya mengakui dengan jujur bahwa aku tidak kuat, bahwa aku butuh waktu untuk memulihkan diri. Dan disitulah titik balik itu dimulai. Bukan berarti besoknya aku langsung sembuh atau ceria lagi, tidak. Tapi sejak malam hujan itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk berhenti pura-pura kuat. Pelan-pelan, aku belajar untuk menerima perasaanku apa adanya. Saat sedih datang menyapa, aku tak lagi mengusirnya dengan tergesa-gesa. Aku biarkan ia masuk, duduk sebentar, lalu membiarkannya pergi ketika ia sudah siap. Ku pelajari bahwa emosi, seperti ombak di lautan, datang dan pergi. Jika ku tahan atau ku bendung, ombak itu akan menghantam lebih keras. Tetapi jika ku biarkan, lama-lama ombaknya mengecil dan tenang dengan sendirinya. Begitu pula dengan sedih di hatiku. Dari pengalaman pahit itu, aku belajar sesuatu yang penting. Aku belajar bahwa merasa adalah bagian dari menyembuhkan, bahwa tidak apa-apa memberi diri sendiri kesempatan untuk merasa rapuh. Aku justru menemukan kekuatan baru dengan mengakui kelemahanku. Konyol ya kedengarannya, tapi itu nyata ku rasakan. Dengan mengakui bahwa aku terluka, aku jadi tahu langkah pertama untuk sembuh adalah merangkul luka itu sendiri. Aku juga belajar bahwa dalam hidup ini kesedihan dan kegagalan itu tidak terhindarkan. Semua orang, sekuat apapun, pasti pernah merasa hancur dan lelah. Bedanya, ada yang memilih memendamnya sendirian, ada juga yang mau mengakuinya dan mencari dukungan. Dulu aku takut dianggap lemah jika menunjukkan sedihku. Padahal sekarang aku tahu justru keberanianlah yang dibutuhkan untuk bisa berkata, "Aku tidak baik-baik saja." Butuh keberanian untuk menangis di hadapan orang lain, atau bahkan sekadar mengakui pada diri sendiri bahwa kita rapuh. Kamu tahu tidak, dari semua itu aku juga belajar arti empati. Karena aku pernah terluka sedalam itu, sekarang aku bisa lebih memahami orang lain yang bersedih. Aku jadi orang yang lebih lembut kepada sesama karena aku tahu rasanya berjuang sendirian dalam gelap. Luka di masa lalu itu, anehnya, pelan-pelan berubah menjadi cahaya kecil dalam diriku. Cahaya itu berupa pemahaman bahwa kesedihan bukan akhir dari segalanya. Bahwa selepas malam yang gelap, pagi akan datang lagi. Mungkin tidak langsung cerah benderang, tapi langit perlahan akan merona biru setelah melewati fajar. Sekarang aku ingin menyampaikan pemahaman itu padamu. Kamu yang mungkin saat ini sedang merasa hancur. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian melalui malam gelap ini. Aku ada di sini, walau hanya lewat kata-kata dan suara, menemanimu. Mungkin kita tidak saling kenal, tapi aku peduli padamu. Kamu mungkin berpikir, bagaimana mungkin aku peduli padamu padahal kita tak saling mengenal? Percayalah, rasa peduli ini ada karena aku sungguh memahami betapa sakitnya hatimu saat ini. Aku tidak ingin kamu merasa sendirian. Terkadang, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun bisa mengulurkan empati ketika kita membutuhkannya. Anggap saja malam ini, suaraku adalah tangan terbuka dari seorang teman yang siap mendengarkan dan memelukmu dalam doa dan harapan. Aku peduli karena aku pernah berada di tempatmu, dan aku tahu betapa berartinya ditemani walau oleh satu orang saja di saat-saat seperti ini. Jadi, jika hatimu terasa hancur, berkeping-keping saat ini, biarkanlah. Tidak perlu kamu paksa menyatukannya segera. Kepingan-kepingan itu akan kembali utuh pada waktunya, perlahan-lahan. Tugasmu sekarang hanyalah menjaganya agar tetap ada, meski dalam bentuk serpihan. Menjaga agar harapan itu, sekecil apapun, tetap menyala. Meski redup, ia masih ada. Dan selagi menunggu hati itu pulih, jangan lupa untuk bernafas.
Tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Rasakan udara malam yang sejuk mengisi paru-parumu. Pejamkan sejenak matamu jika kamu mau. Bayangkan ada aku di sampingmu, sebagai teman yang sedang memegang tanganmu erat, sambil berkata, "Kamu akan baik-baik saja." Mungkin tidak hari ini, mungkin bukan besok, tapi suatu hari nanti, kamu akan sembuh dari luka ini. Percayalah pada kata-kata itu. Aku tidak akan menjanjikan hal-hal manis yang muluk. Aku tidak akan bilang kalau rasa sakitmu akan hilang begitu saja. Proses ini mungkin masih akan panjang, tapi aku yakin kamu punya kekuatan untuk melewatinya, walaupun kamu sendiri merasa ragu. Kamu telah bertahan sejauh ini, dan itu adalah hal luar biasa. Coba ingat-ingat, meski hari-harimu berat, kamu masih di sini, masih bertahan. Setiap bangun di pagi hari, meski dengan hati berat, itu adalah prestasi tersendiri. Kamu hebat, meski kamu mungkin tidak merasa demikian sekarang. Percayalah, bertahan hidup di saat hati sedang terluka parah itu sudah menunjukkan betapa kuatnya dirimu, betapa beraninya dirimu menghadapi hari demi hari. Namun, ingat, kuat bukan berarti kamu harus terus-menerus menanggung semuanya sendirian. Kuat juga berarti tahu kapan harus beristirahat. Bahkan pejuang terhebat pun butuh menurunkan pedangnya sejenak dan mengobati luka-lukanya. Jadi sekarang, turunkanlah semua beban itu untuk malam ini. Kamu sudah berjuang keras hari ini, dan itu cukup. Sekarang, waktunya kamu istirahat. Bersandarlah padaku secara figuratif. Izinkan dirimu bersandar pada ketenangan malam. Lihatlah sekelilingmu, kamarmu yang temaram. Langit malam di luar jendela yang gelap namun tenang. Mungkin bintang-bintang bertaburan di balik awan. Mungkin bulan sabit menggantung redup. Semuanya tampak sunyi, seolah semesta pun mendukungmu untuk beristirahat. Di keheningan ini, rasakan bahwa alam semesta turut menemanimu. Heningnya malam bukanlah kesepian yang menyiksa, tapi ketenangan yang setia. Saat kamu berbaring di tempat tidur, tarik selimut hingga sebatas dada, rasakan hangatnya. Hangat itu seperti pelukan tak kasat mata yang ingin melindungimu dari dinginnya perasaan sedih. Bantal yang menopang kepalamu seolah memahami betapa berat pikiranmu hari ini, dan ia siap menampung semua itu agar kamu bisa sedikit lega. Percayalah, tempat tidurmu malam ini adalah zona aman. Disinilah kamu boleh melepaskan semua kepenatan. Sebelum kamu terlelap, mari kita coba lakukan satu hal kecil. Ucapkan terima kasih pada dirimu sendiri. Pelan dalam hati kamu bisa bilang, "Terima kasih ya untuk diriku yang sudah bertahan hari ini. Terima kasih untuk kamu, tubuhku dan jiwaku yang walau lelah tapi masih berjuang." Ucapan sederhana itu adalah bentuk apresiasi untuk dirimu sendiri. Karena seringkali kita lupa berterima kasih pada diri kita yang telah berusaha begitu keras melewati hari-hari sulit. Sekarang, tugasmu tinggal beristirahat. Biarkan malam yang bekerja menyembuhkan lelahmu. Serahkan segala resah dan tangismu pada gelapnya malam. Bayangkan setiap helaan, napasmu menghembuskan sedikit demi sedikit beban di pundakmu. Dan saat kamu menghirup udara, bayangkan kamu menarik masuk ketenangan dan harapan baru. Aku tahu, mungkin besok pagi luka di hatimu masih ada. Mungkin saat membuka mata, kamu masih akan merasa perih itu di sudut jiwamu. Tetapi semoga dengan memberi dirimu sendiri ruang untuk bersedih malam ini, esok pagi hatimu akan terasa sedikit lebih ringan daripada hari ini. Sedikit saja tak apa-apa. Yang penting kamu bergerak maju setahap demi setahap. Perjalanan memulihkan hati memang bukan sesuatu yang mudah atau cepat. Tidak apa-apa kalau besok kamu masih merasa sedih. Itu bukan kegagalan. Proses setiap orang berbeda-beda. Nah, yang terpenting, jangan kehilangan harapan. Walau kecil, harapan itu ada. Seperti bintang paling redup di langit malam, ia tetap bersinar meski nyaris tak terlihat. Pegang harapan itu erat-erat. Sebelum aku mengakhiri monolog ini, aku ingin kamu tahu satu hal lagi. Kamu berharga. Iya, kamu berharga dan layak dicintai. Rasa sakit yang kamu rasakan sekarang tidak mengurangi nilai dirimu. Justru, melalui proses inilah kamu sedang ditempa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih memahami arti kehidupan. Mungkin kamu belum bisa melihat hikmahnya sekarang, dan tidak apa-apa. Suatu hari nanti,
Ketika luka ini sudah mulai sembuh, kamu akan melihat dirimu yang baru dengan penuh rasa bangga karena telah melalui semua ini. Sekarang, pejamkan matamu jika belum terpejam. Aku harap suaraku atau bacaanku ini bisa sedikit membuatmu tenang. Bayangkan ada tangan yang menyibak rambut dari keningmu perlahan, sebuah isyarat lembut bahwa semuanya akan baik-baik saja. Malam ini, biarkan dirimu tidur dengan tenang, biarkan dirimu bermimpi indah, terbang ke tempat-tempat di mana hatimu bisa tertawa lagi. Selamat malam kamu, selamat beristirahat. Semoga malammu damai dan dipenuhi mimpi yang baik. Aku di sini mendoakanmu meski kita terpisah jarak dan mungkin tak pernah bertatap muka. Percayalah, ada yang peduli padamu. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Tidurlah yang nyenyak dan sampai jumpa esok pagi dengan hati yang lebih ringan.